Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan bahwa di saat ini kita boleh berjumpa lagi bersama dengan tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Dan di saat ini izinkanlah saya untuk boleh bersama-sama dengan saudara-saudara di saat ini menghentar kita semua dalam memahami akan kebenaran firman Tuhan melalui 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat 21 yang akan menjadi perenungan di tanggal 4 sampai tanggal 10 bulan September tahun 2022. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu baik dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat kepunyaan. Karena itu Tuhan, kami selalu rindu untuk hidup di dalam kasih dan anugerah. Kami selalu rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya hidup kami akan diberkati. Untuk itu ya Bapa, berkenanlah Engkau kiranya memberkati kami di saat ini dengan kebenaran firman-Mu. Supaya melalui firman-Mu ini kami boleh hidup di jalan kebenaran, jalan kehidupan, dan jalan keselamatan yang Engkau sudah anugerahkan. Ini kami Bapa yang berdoa, yang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, di saat ini kita akan membaca bersama kebenaran firman Tuhan melalui 2 Korintus pasal yang kelima ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-21. Untuk tema mingguan di tanggal 4 sampai tanggal 10 bulan September adalah berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Alasan pemilihan tema, damai itu indah. Semua manusia ingin hidup damai dan menikmati keindahan. Namun untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kedamaian berkaitan dengan segenap aspek dan dimensi kehidupan manusia. Manusia memiliki aspek lahiriah dan batiniah, serta sosial. Dapat saja kita pribadi hidup merasa aman dan damai dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani. Tetapi ketika berinteraksi dalam kehidupan sosial, cara hidup kita dapat tidak menyenangkan orang lain atau sebaliknya, keadaan sosial tidak menyenangkan kita. Karena setiap orang memiliki kemampuan, keinginan, kebutuhan, cara pandang, cara dan gaya hidup yang dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman, dan latar kebudayaan berbeda-beda. Sehingga setiap pribadi pasti unik dan tidak sama. Dalam keluarga dan komunitas yang sama saja perbedaan dapat menjadi sumber permasalahan, konflik, dan tidak damai. Apalagi interaksi dalam kehidupan sosial yang majemuk. Manusia cenderung mementingkan diri sendiri, keluarganya, kelompoknya daripada orang lain. Namun, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Sebaliknya, orang lain membutuhkan kita. Baik dalam komunitas gereja maupun dalam kehidupan majemuk sebagai bangsa dan negara dibutuhkan semangat solidaritas yang inklusif. Sebagai gereja kita perlu merajut kembali spiritualitas dengan nurani kasih terhadap sesama seperti Yesus Kristus. Oleh sebab itu tema kita di minggu ini adalah berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dari tema ini diharapkan kita dituntun menjadi manusia baru, manusia yang telah berdamai dengan Allah, sesama, dan ciptaan lain. Sebagai pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab atau eksegese, Korintus adalah kota metropolitan yang terkemuka di Yunani pada masa pelayanan Paulus. Jemaat yang ada di kota tersebut didirikan dan dilayani oleh Paulus. Itu dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai ayat 17. Dan anggotanya terdiri dari orang Yahudi dan kebanyakan orang bukan Yahudi yang dahulunya menyembah berhala. Surat 2 Korintus ditulis sekitar tahun 57 Masehi ketika Paulus berada di Makedonia. Itu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 23, Kisah Para Rasul 21 ayat 16. Dengan maksud untuk menjawab pergumulan jemaat, antara lain tentang menghadapi pengajar palsu,
hal ciptaan baru dan pendamaian. Dalam bagian ini, Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Allah sangat mengetahui keberadaan hati dari orang yang takut akan Tuhan. Agar hal ini boleh menjadi kekuatan mereka dalam menghadapi orang yang hanya mengandalkan keadaan lahiriah dan mengabaikan batinia. Mereka itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan materi dalam pemberitaan firman dan bukan kemajuan pemberitaan Injil. Itu disaksikan dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Memang ada yang beranggapan bahwa Paulus seperti orang yang tidak menguasai diri karena rela menderita dalam pemberitaan firman. Paulus rela menderita sebab kasih Kristus yang telah menderita dan mati menguasainya demi kebaikan jemaat. Ayat 13 sampai ayat 14. Paulus melayani dengan tidak mencari keuntungan materi karena ia menyadari kasih Kristus melalui kematiannya menebus orang berdosa sehingga manusia tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri tapi hidup bagi Dia. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-15. Oleh sebab itu Paulus tidak menilai manusia dan Kristus berdasarkan ukuran manusia. Dikatakan dalam ayat 16. Sebab ia pernah menganiaya dan menindas para pengikut Yesus. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Inilah tandanya bahwa seseorang telah hidup dalam Kristus. Hidupnya tidak sama dengan sebelum ia percaya pada Yesus. Orang-orang seperti ini adalah manusia ciptaan baru. Untuk menjadi ciptaan baru pertama-tama harus ada di dalam Kristus. Katakan dalam ayat 17. Kata baru dalam ayat 17 adalah terjemahan dari kata Yunani yaitu kainos yang artinya hanya dapat dihasilkan dan dikerjakan oleh Allah. Yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi ciptaan baru maksudnya adalah secara fisik kita sama sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging. Tetapi di dalamnya ada yang baru sama sekali. Manusia baru tidak lagi mengikuti kehendaknya sendiri tetapi kehendak Allah. Perubahan hidup ke arah lebih baik merupakan karya Allah melalui Yesus Kristus. Dialah yang berinisiatif mengusahakan agar hubungan manusia dengannya dipulihkan. Oleh sebab itu Paulus dengan tegas mengatakan bahwa perubahan hidup itu merupakan karya Allah yang mendamaikan hubungan manusia dengan dirinya. Kematian Kristus telah menebus dosa dan memungkinkan manusia dan Allah berdamai kembali. Itu disaksikan dalam ayat yang ke-18. Paulus menjelaskan bagaimana cara Allah mendamaikan dirinya dengan manusia, yaitu dengan tidak memperhitungkan dosa-dosa mereka dan menjadikan manusia benar di hadapannya. Ayat 19. Paulus yakin bahwa orang-orang percaya memiliki hak istimewa untuk mendorong orang lain mendamaikan dirinya dengan Allah. Paulus juga yakin bahwa bersama orang percaya, ia telah dipercayakan menjadi utusan-utusan Kristus untuk menyampaikan pesan dan agen pendamaiannya kepada manusia atau kepada dunia. Menjadi perutusan Kristus itu tidak mudah karena kepercayaan ini adalah pemberian Allah. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-20. Kata didamaikan bahasa Yunaninya adalah kata lageit. Adalah bentuk verbal pasif yang menimbulkan respon aktif dari orang yang didamaikan. Yesus Kristus memulihkan rusaknya hubungan antara manusia dengan Allah. Jika orang percaya didamaikan dengan Allah, maka akan berdampak hidup damai dengan semua orang, dengan keluarga, tetangga, gereja, bangsa, dan lingkungan alam. Itu dapat kita bandingkan dalam Ibrani 12 ayat 14.
Perdamaian dimaksud tidak terjadi begitu saja kalau kita pasif. Kita perlu proaktif sebagaimana maksud kata dari kata leget, bentuk verbal pasif yang menimbulkan respon aktif. Aktif dalam hal ini bersedia dan menerima tawaran didamaikan. Kalau tidak pasti akan binasa. Allah sedang membuka hatinya lebar-lebar. Siapapun yang datang untuk didamaikan pasti diterimanya. Ketika orang didamaikan dengan Allah, maka tidak ada lagi permusuhan, perselisihan, konflik, peperangan. Yang ada hanyalah rasa aman, damai, tentram, tenang, karena Allah telah mengubah hidup. Orang yang telah didamaikan oleh kasih karunia Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus akan dikuasai oleh kasih. Kasih itu akan menumbuhkan saling pengertian, solidaritas, kepedulian sosial, cinta damai, dan pembawa damai. Kata Paulus, orang yang dikuasai oleh kasih Yesus Kristus, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Tentang penebusan dosa manusia dijelaskan dalam ayat 21. Tuhan Yesus menanggung dosa kita pada saat penyalipannya dan menjadikan kita benar di hadapan Allah. Makna dan implikasi firman. Pertama, Tuhan Allah berkarya dan menyertai pelayanan orang percaya. Ia hadir dan menuntun umatnya dalam mengemban amanatnya agar manusia menjadi lebih baik. Sebab itu kekhawatiran dalam menghadapi berbagai tantangan, jangan melemahkan iman kita padanya, karena kehadirannya selalu memberi semangat dan kekuatan kepada orang percaya dalam menghadapi tantangan pelayanan sebagai agen pembawa damai. Yang kedua, hubungan manusia dengan Allah yang rusak telah dipulihkan di dalam dan melalui Kristus. Ia rela menderita, mati, dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Hal ini harus diyakini dan disyukuri dengan memberitakan karya selamat Allah tersebut melalui khotbah, katekisasi, penggembalaan, pembinaan, dan dalam berbagai bentuk pelayanan. Yang ketiga, hidup berdamai dengan Tuhan menjadi dambaan orang percaya. Suasana damai ini perlu diusahakan dan dimiliki setiap orang percaya, supaya dalam hidup berumah tangga, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga dengan lingkungan alam, penuh dengan kedamaian. Kalau kita ingin mengubah dunia ini menjadi dunia yang penuh kedamaian, harus dimulai dari diri kita, berdamai dengan Allah. Karena rusaknya hubungan manusia dengan Allah, penyebab rusaknya hubungan antar manusia dan manusia dengan alam ciptaan. Karena itu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Demikian untuk pembacaan dari kitab 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 11 sampai ayat 21 yang menjadi perenungan di tanggal 4 sampai tanggal 10 bulan September. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami tetap hidup dalam tuntunan-Mu, dalam bimbingan-Mu,
dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Karena itu Bapa, biarlah kiranya berkat-Mu ada dalam kehidupan kami semua yang senantiasa mau hidup damai dengan sesama kami, mau hidup damai dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan kami percaya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa, maka segala keberkatan Tuhan itu boleh selalu dan senantiasa menjadi bagian dalam keberadaan kehidupan kami semua. Baik pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu menyerahkan seluruh rangkaian kehidupan kami hanya dalam pimpinan dan tuntunan tangan-Mu yang penuh kasih. Sebab kami senantiasa meyakini selalu indah rencana dan rancangan-Mu Bapa dalam perjalanan kehidupan kami. Senantiasa menopang di dalam doa untuk tim multimedia Marturia, Jemaat Gemim Bukit Kasih, Girian Permai, supaya Tuhan terus pakai semua kami yang termasuk dalam tim multimedia Marturia, Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, sehingga nama Tuhan oleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan, semakin diagungkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang dikerjakan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, semakin banyak orang yang diberkati karena Engkau yang mau menyatakan berkat-Mu itu dalam kehidupan bagi kami semua. Ini kami Tuhan yang berdoa, yang mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.